Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali bertemu dalam firman Tuhan. Dan topik pada hari ini saya membagikan tentang jenis iman yang dicari Tuhan. Jenis iman yang dicari Tuhan itu tidak sama seperti yang dipahami banyak orang Kristen tentang iman. Saudara, tiap pengajar Alkitab atau pengkhotbah itu bisa mendefinisikan iman menurut semau mereka sendiri sesuai pemahaman mereka sendiri. Tetapi kita mau melihat iman dari sudut pandang dari Tuhan atau dari Alkitab. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8 saya akan bacakan. Tidakkah Allah akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Apakah ia akan menunda-nunda sampai lama untuk menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Akan tetapi ketika Anak Manusia datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi ini? Saudara, Alkitab adalah buku yang sangat tebal, terdiri dari 66 buku yang berbeda satu dengan yang lainnya, maksudnya berbeda penulisannya, berbeda zamannya, berbeda budayanya. Ditulis oleh berbagai orang yang mengasihi Tuhan selama lebih dari 1500 tahun melalui berbagai kondisi, berbagai budaya. Kita mempercayai bahwa setiap tulisan diilhami oleh Allah sendiri kepada setiap penulis Alkitab. Masing-masing orang itu mempunyai pengalaman sendiri dengan Tuhan. Saudara, kata pengilhaman atau pewahyuan itu sangat penting untuk Anda mengerti, sebab ini konteksnya akan sangat berbeda dengan pengertian jika ada suatu agama yang percaya bahwa kitab sucinya turun dari langit dalam bentuk buku yang solid. Nah, ini berbeda dengan pengertian yang kita miliki bahwa kitab suci kita itu diilhami atau mendapat pewahyuan dari surga. Dengan pengertian yang benar, maka orang Kristen akan menghargai isi Alkitabnya, isi kitab sucinya, ketimbang ia mengkultuskan buku yang merupakan benda mati itu. Ya, saya melihat ada orang-orang Kristen itu menaruh Alkitabnya di tempat yang terhormat, ya, di atalase, dikasih tempat yang bagus gitu, di sambal yang bagus gitu, tapi nggak pernah dibuka, jadi kelihatannya masih rapi banget gitu ya. Padahal Tuhan mau saudara bukan mengkultuskan buku itu, tetapi mengerti isinya. Makanya kita memiliki kitab suci yang tidak harus dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani yang perjanjian lama atau bahasa Yunani di perjanjian baru, ya kan? Kita membaca sesuai dengan bahasa kita masing-masing supaya apa? Kita mengerti apa isi hati Tuhan. Maka orang Kristen harusnya tidak perlu marah ketika ada orang ateis atau orang beragama lain menginjak-injak Alkitab kita atau membakar Alkitab karena kebenciannya. Tetapi orang Kristen yang benar akan lebih menghargai isinya dan terus belajar mengerti kehendak Allah di dalam kitab sucinya tersebut, sampai ia mengalami perubahan menuju sempurna. Para penulis Alkitab ini terkoneksi satu sama lain melalui satu benang merah yang tidak kelihatan, sehingga kita bisa melihat seperti ada jalinan hubungan antara satu penulis dengan yang lainnya, meskipun mereka tidak pernah saling kenal dan mereka berbeda zaman. Saudara, saya suka sekali melihat jalinan yang tidak kelihatan ini, sehingga saya terus belajar dan berusaha menemukan maksud Allah secara keseluruhannya, ya, secara keseluruhannya, bukan parsial, bukan satu-satu, ya. Saudara, jangan kita menangkap pesan Alkitab itu hanya sepotong-sepotong saja, misalnya comot satu ayat, ya. Misalnya ayat-ayat yang membenarkan kesukaan kita lantas didengung-dengungkan dan digarisbawahi, ditebal-tebalkan begitu. Misalnya kita suka diberkati, kita suka mendapat kekayaan, kita suka mujizat, lalu kita hanya menekankan ayat-ayat yang menyokong kesenangan kita tersebut tanpa terlalu mempedulikan tanggung jawab yang lainnya. Tetapi banyak orang di zaman sekarang ini lebih suka menafsir Alkitab menurut seleranya sendiri, atau hanya memegang 1-2 ayat untuk mengukuhkan doktrinnya atau kepercayaannya atau keyakinannya. Saudara, di abad pertengahan, persengketaan doktrin ini menimbulkan pertumpahan darah yang tidak sedikit. Mereka saling menyiksa dengan kejam, ya. Politik gereja di abad pertengahan yang disebut inkuisisi tidak lebih seperti praktik genosida atau holocaust, yaitu pembantaian etnis.
pada Perang Dunia yang kedua. Dan praktik-praktik kejam para diktator yang menyingkirkan lawan-lawan politik di zaman modern ini. Saudara, perang 30 tahun di Eropa Barat dan Tengah, juga perang salib di Timur Tengah adalah bukti nyata bahwa gereja telah memotong-motong firman yang berkata, yang mengajarkan tentang kasih, penguasaan diri, belas kasihan, dan mengubahnya menjadi mesin perang yang kejam. Bapak Ibu, saya suka mencuplik kisah sejarah dunia dan sejarah gereja. Kenapa? Karena di dalam sejarah adalah fakta atau bukti nyata dari kehidupan manusia. Jika kita belajar dari sejarah kita akan mendapat manfaat. Ya, satu, kita dapat menghindari kesalahan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Orang-orang bodoh adalah orang-orang yang serakah, yang tidak mau belajar dari kesalahan orang yang terdahulu. Mereka hanya mengumbar hawa nafsunya. Mereka mengulangi kesalahan yang sama lalu jatuh ke lubang yang sama. Contohnya ialah para diktator di negara-negara represif saat ini, ya. Seharusnya mereka belajar bahwa sekuat apapun ia bisa mengendalikan tentaranya untuk melindungi rezimnya. Sejarah membuktikan bahwa revolusi people power itu bisa menjatuhkan dia. Sebagai contoh, revolusi Bolshevik di Rusia pada awal abad 20 itu berhasil menjatuhkan Tsar Rusia, yaitu Nicholas II, ya. Terus kemudian revolusi kuning di Filipina menjatuhkan Presiden Ferdinand Marcos. Juga revolusi Ayatollah Khomeini bersama dengan kegerakan kebangkitan Islam di Iran menjatuhkan Shah Iran, yaitu Pahlavi. Tapi tetap banyak orang tergoda untuk berkuasa secara absolut, ya, tidak mau mundur dari tahtanya. Mari sebagai orang Kristen, saudara mau benar-benar belajar apa yang tertulis di dalam Alkitab, terutama orang-orang muda. Saya selalu dorong, teruslah belajar dan belajar. Anda boleh memiliki ambisi, memiliki cita-cita, memiliki mimpi, tetapi jangan mimpi itu dikejar habis-habisan, karena itu hanya bersifat fana. Tetapi mimpilah untuk bisa bersama dengan Tuhan Yesus di sorga kelak nanti. Itu sifatnya kekekalan. Supaya apa? Engkau jangan habiskan umurmu untuk hal-hal yang tidak terlalu berguna untuk bekal menuju kepada kekekalan. Ketika seseorang mulai mengkebiri Alkitab karena ia lebih suka kepada satu ayat daripada yang lainnya, maka ia akan melahirkan pengajaran yang menguntungkan dirinya sendiri. Yang pada dasarnya sifat manusia itu adalah mau sesantai, sesenang, senyaman, ya seenak mungkin dalam hidup ini. Pada dasarnya kecenderungan kita adalah self-center atau hanya berpusatkan pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Atau kebanyakan kita tidak mau zona nyaman kita ini terganggu atau terusik, ya. Kebanyakan dari kita tidak mau repot-repot dengan kesusahan orang lain. Kita masa bodoh dengan kesulitan orang lain, kesusahan orang lain. Karena kita tidak mau daerah kesenangan kita ini terusik atau terrebut waktunya. Sangat sedikit orang yang bermental seperti The Good Samaritan yang pernah saya bagikan di dalam khotbah yang lalu. Orang yang mau care terhadap penderitaan sesamanya itu adalah The Good Samaritan. Ketika seseorang pengkhotbah suka dengan kenyamanan kemakmuran, maka ia akan melahirkan doktrin kemakmuran. Ia akan menekankan habis-habisan pemahaman tentang kuasa iman untuk mengubah keadaan supaya berbalik menguntungkan umat Kristen. Ia akan menekankan hidup dengan mempraktekkan kuasa ilahi untuk mengalahkan atau menyelesaikan setiap masalah hidup. Tetapi masalah hidup, kesukaran, kegagalan, bencana, dan lain-lain kan bukan selalu datang dari kutuk si jahat, ya, dari iblis, ya. Dalam perkara Ayub, Allah mengizinkan kesusahan menjamah Ayub karena Allah punya maksud, yakni supaya Ayub akhirnya mengenal Tuhan dengan lebih intim, bisa tahu siapa Allah yang sesungguhnya, bukan dari kata orang, ya. Gereja mula-mula, yaitu generasi pertama sampai yang ketiga, itu mengalami aniaya yang hebat dari kaisar-kaisar Romawi yang kafir pada waktu itu. Tetapi toh Allah izinkan terjadi, dan sepertinya pada waktu itu Tuhan berpangku tangan, tidak membuat mujizat seperti orang Israel yang keluar dari Mesir, ya. Karena Allah mau memurnikan umatnya supaya jangan seperti Israel yang mencari Elohim Yahweh karena berkat-berkatnya semata-mata. Akhirnya orang-orang Israel ini melahirkan anak-anak yang manja dan mudah berselingkuh ketika keinginannya tidak tercapai. Misalnya keinginan untuk semakin kaya, semakin makmur, semakin berhasil gitu, ya. Akhirnya mereka mencari dewa-dewa lain yang dianggap
bisa memenuhi keinginannya. Ayat ke-7 seringkali menjadi senjata pamungkas para pengkhotbah yang ingin mengajarkan bagaimana supaya doa atau permintaan orang Kristen itu segera dijawab oleh Tuhan. Pengajaran ini menghasilkan doktrin yang ekstrim yang membuat orang Kristen merasa punya hak mengatur Allah sesuka hatinya. Mungkin ada kelompok-kelompok Kristen tertentu yang memiliki ajaran bahwa dengan memanfaatkan nama Yesus dan kuasa darah Yesus, maka orang-orang Kristen ini ya bisa memaksa Allah memberikan apa yang manusia Kristen tadi dalam tanda petik itu minta. Dalam situasi ini tidak akan dinilai sampai di mana mentalitas atau kualitas moral dari si pendoa tadi. Tidak peduli kualitas atau karakternya atau seleranya si pendoa Kristen tersebut tuh sebetulnya masih jongkok kualitasnya. Pokoknya dimotivasi, yang penting percaya saja mujizat terjadi. Atau dengan kata lain, tidak peduli kualitas hati si pendoa, entah masih rusak-rusakan atau sudah sedikit lebih baik, ya nggak masuk hitungan ya. Asal punya iman, orang Kristen seakan-akan bisa memanfaatkan Allah untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Menurut saya, ini sama dengan penghujatan, blasphemy, ya, blasphemy. Ini sama dengan penghinaan karena memakai nama Tuhan dengan sembrono. Karena orang Kristen yang semacam ini yang memiliki kualitas hati atau kualitas jiwa yang rendah ya, itu akan bisa mempermainkan kebaikan Allah semata-mata demi egonya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan kerajaan Allah. Kasarnya, dalam kelicikan manusia ia bisa memanfaatkan Allah tanpa peduli hati Allah. Orang jenis ini tidak peduli perasaan Allah, apakah Allah akan dilukai dengan cara hidupnya atau tidak. Saya umpamakan ya dengan pengalaman saya ketika seorang anak buah saya dikerjain oleh temannya ya. Anak buah saya berkata kepada temannya bahwa temannya itu dipanggil oleh saya. Maka anak buah yang diprank tadi ya bergegas masuk ke kantor saya dengan muka yang tegang. Mungkin pikirnya akan dimarahi atau akan disuruh ngerjain apa yang berat begitu ya. Tentu perkataan anak buah yang ngeprank itu manjur karena dia memakai nama saya. Ketika anak yang kena prank itu muncul lalu bertanya kepada saya, "Ya Pak, Bapak memanggil saya?" Saya bilang, "Saya tidak panggil ya, paling temanmu yang iseng itu." Ya, saya tersenyum dan tidak marah pada anak buah yang iseng tersebut ya. Tapi anak buah yang ngeprank tadi ya, itu sebetulnya kurang ajar karena memakai nama saya dengan sembarangan untuk ngerjain temennya. Ya, coba Anda bayangin deh, jika Anda berdoa dan klaim dalam nama Yesus untuk ini, untuk itu. Oke, Anda bisa kuat-kuatin iman saudara ya, punya keyakinan akan mujizat bisa terjadi. Lalu memang Tuhan berkenan memberi Anda dengan berkat yang luar biasa, ada mujizat, ada terobosan yang luar biasa. Tetapi sifat Anda masih buruk, misalnya masih pemarah, masih emosian, dan suka meledak-ledak. Lidah Anda masih tajam saat mengumpat. Anda masih suka berbohong, Anda masih cabul, Anda masih suka ngebully orang. Ya, Anda masih suka rasialis atau suka membeda-bedakan orang. Status Anda di medsos itu masih suka memaki orang lain. Anda masih sombong, masih tinggi hati, masih suka pamer kekayaan, pamer kepintaran. Selera Anda itu masih dugem, hura-hura, atau Anda itu masih suka baperan, masih suka rendah diri, tidak percaya diri. Bayangin deh bagaimana perasaan Tuhan yang namanya dicatut oleh seorang yang kualitasnya itu rendah seperti itu. Lalu kadangkala dipakai bersaksi untuk maksud tertentu, ada udang di balik bakwan. Ada orang loh yang bersaksi, dia menaikkan kesaksiannya itu untuk apa? Menaikkan pengakuan dari orang-orang lain ya, untuk menciptakan rasa kagum para pendengarnya. Lalu ujung-ujungnya untuk supaya ia laris diundang khotbah atau bersaksi di tempat banyak tempat. Dan tentu harapannya adalah bisa naik persembahan kasihnya. Bayangin deh bagaimana perasaan Tuhan jika beliau dipaksa memberikan karunia-karunia roh oleh seseorang pengkhotbah yang menekankan karunia roh dalam ajarannya. Pengkhotbah itu tidak terlalu peduli bahwa jemaatnya itu masih suka berbohong atau masih suka bergunjing, masih suka sombong, tinggi hati, keras kepala karena tidak mudah ditegur, tidak mau diatur ya, suka berantem, suka berselisih, egois, pelit ya. Tetapi dipaksa untuk mendapat karunia-karunia roh. Wah, ini kacau sekali. Saya jamin deh 100% jemaat yang hatinya belum siap, yang pikirannya belum dewasa rohani,
lalu digelontor dengan karunia-karunia roh, atau dengan sederet keberhasilan dan mujizat, lalu ia masih punya pride dengan sifat pemberontakannya yang masih tinggi, lama-lama orang tersebut itu akan menjadi sombong dan tidak tunduk kepada gembalanya atau kepemimpinan rohani lainnya, misalnya senior dalam sekolah minggu atau pemuda ya. Ia menjadi pemberontak, bahkan bisa menjadi provokator, mempengaruhi orang lain, jemaat yang lainnya untuk ikut memberontak. Lebih malangnya lagi, orang-orang yang berkarunia tersebut itu lantas diambil alih oleh roh jahat, dikuasai sepenuhnya, baik pikirannya, perasaannya, kehendaknya, ya, temperamennya, karakternya. Mungkin Anda merasa itu aneh ya, terus maido, yaitu tidak percaya dan mencemooh pernyataan saya ini. Mungkin Anda berpikir, bagaimana mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa diambil alih oleh si jahat, oleh roh jahat? Jangan Anda mentertawakan saya ya, karena saya telah melihat kejadian-kejadian ini berkali-kali. Saya bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang selama 30 tahun ini itu bisa berbalik, hatinya bisa menjadi sangat jahat, terus kemudian memprovokasi orang dan mulai menjelek-jelekkan kami, dan mulai mencoba untuk membuat orang itu menjauh dari kami. Ya, mungkin Anda berkilah bahwa sebetulnya orang berkarunia itu sudah dirasuk setan sejak semula, jadi karunia-karunianya itu palsu ya gitu ya, anggapannya begitu. Saya akan menjawab bahwa buktinya orang-orang tersebut pada mulanya itu baik, ya, memiliki buah-buah yang baik ketika pertama kali menerima karunia roh. Tetapi karena ia tidak membereskan sisa-sisa manusia lamanya, maka lantas roh jahat itu dapat mengambil alih pribadinya. Saudara, saya tidak sekali bertemu dengan orang yang berbahasa roh, tetapi akhirnya jatuh melakukan perzinahan atau melakukan penipuan, penggelapan keuangan, dan bahkan yang murtad tinggalkan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kita mengalami mujizat atau pengalaman berjumpa dengan Tuhan, baik melalui mimpi atau penampakan langsung atau suara desibel, dan ini banyak orang menyaksikan pengalaman tersebut. Atau Anda mendapat karunia-karunia roh. Tetapi selama Anda memakai tubuh daging ini ya, dan di dalamnya ada jiwa yang tercemar oleh dosa, ada insting Anda, naluri dosa yang bekerja, maka ketika Anda menjalani hidup ini, Anda menghadapi masalah-masalah, Anda bertemu dengan kesulitan-kesulitan, kan lantas Anda berpikir kan ya, maka disinilah peran penting firman seperti di Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, supaya kita ini benar-benar menyaring apa perasaan, apa keinginan, apa pikiran kita dengan kewaspadaan. Ya, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, karena daging kita itu ingin menuntut jiwa kita itu kembali ke kubangan yang lama. Misalnya Anda seorang suami yang kecewa sama istri, atau memang punya dasar mata keranjang, ya, walaupun Anda sempat bertobat, lalu ketemu dengan wanita yang cantik di luar. Nah, di situ ujiannya, Anda bisa bertahan setia atau Anda jatuh di dalam perzinahan. Di sini saya akan mengajari Anda melihat dari sudut pandang yang sangat berbeda tentang iman tadi. Sudut pandang yang diingini oleh Tuhan Yesus, pemilik nama yang kudus. Saya hanya ingin mengajari Anda supaya tidak sembarangan menggunakan nama Tuhan. Milikilah rasa hormat kepada beliau. Kita akan melihat Lukas 18 ini secara menyeluruh. Di dalam ayat 1 sampai dengan 7 mengisahkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang cara berdoa dengan perumpamaan seorang janda yang mengalami kerugian. Mungkin ibu janda ini korban kejahatan atau korban pelecehan. Ya, ada orang yang menyakiti dia atau merugikan dia, yang kemudian meminta ada seorang hakim untuk membela dia. Tetapi sayangnya hakim yang dia temui itu adalah hakim yang korup. Saudara, hakim yang korup ini bukan hanya ada di zaman dulu, zaman sekarang juga sudah banyak. Zaman sekarang itu bahkan ada hakim agung yang harusnya paling tinggi, harusnya memberikan teladan yang baik. Tetapi kemarin kita mendengar ada yang ditangkap oleh KPK karena dia menerima suap. Ya, mana yang punya duit dia bisa menangkap perkaranya. Nah, di dalam kisah Lukas 18 ini, hakim tersebut awalnya menolak untuk membela si janda tadi. Tetapi karena kegigihan si janda tersebut berteriak-teriak tiap hari, mungkin pagi-pagi hari, mungkin masih subuh, si janda ini terus berteriak-teriak meminta pembelaan. Akhirnya si hakim merasa terganggu dan dia pikir, daripada aku diganggu terus tidur pagiku ya, tidak nyenyak,
lebih baik aku putusin aja lah, aku luluskan aja permintaan si janda tadi, dan mengabaikan orang yang sudah menyuapnya. Nah, lalu lahirlah ayat yang ketujuh untuk menegaskan siapa Allah itu. Allah kita itu Allah yang memang teruji kebaikannya dan teruji kesabarannya. Dia akan menolong orang-orang benarnya, ya, orang-orang pilihannya. Namun banyak pengkhotbah hanya memperhatikan frase yang berseru kepadanya siang dan malam. Ya, siang dan malam itu yang dipelototin terus. Kebanyakan tidak memperhatikan kata orang pilihan dari frase orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam. Saudara, orang pilihan ini dalam bahasa Yunaninya adalah eklekton atau the elect atau the chosen one, ya. Yakni orang-orang yang telah memenuhi seleksi atau memenuhi pemilihan. Kita memilih presiden berdasarkan dari hasil pemilu, ya. Dia dipilih oleh rakyat Indonesia dengan mayoritas suara, ya kan? Nah, orang-orang pilihan yang dimaksudkan oleh Tuhan itu orang-orang yang menjadi kesukaan atau menjadi favoritnya Allah. Coba Anda bayangin apa yang terjadi jika seseorang menjadi pribadi yang menjadi kesukaan atau favoritnya Allah. Nah, mestinya hal itulah yang harus kita kejar, yang kita cari, kita pelajari untuk menjadi berkenan kepada Allah. Bukan pengkabulan doa untuk supaya kita makin kaya, makin sukses, usaha kita makin berlimpah-limpah, pabrik kita makin luas dan sebagainya. Bukan itu hanya fana. Bukan mengejar pengkabulan doa karena suatu kebutuhan jasmani, misalnya butuh sembuh dari sakit penyakit yang parah gitu. Ya, harusnya apa yang kita kejar adalah kualitas hidup yang menjadi perkenanan kepada Allah. Saya ulangi, kualitas hidup, kualitas karaktermu, kualitas sifat-sifatmu, kualitas kepribadian itu yang harus dikejar, yang mau menjadi serupa dengan Kristus. Banyak orang mencuplik Yohanes 14 ayat 14 dengan sembrono. Jika kamu meminta apapun kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan itu melahirkan doa-doa di mana orang Kristen selalu mengakhiri permintaannya dengan kata dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara, sama seperti orang mengabaikan kata orang pilihan, demikian orang banyak mengabaikan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13, yaitu apapun yang kamu minta dalam namaku itu akan aku lakukan supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Perhatikan frase itu akan aku lakukan supaya Bapa dimuliakan. Saudara, Tuhan Yesus jika mengabulkan suatu doa lalu membuat mujizat atau tanda ajaib lainnya buat saudara, itu mempunyai tujuan akhir supaya Bapa dipermuliakan dalam hidup saudara. Ketika saudara menerima karunia, ketika saudara mendapat mujizat, ketika saudara mendapat terobosan ekonomi dan sebagainya, supaya Bapa dipermuliakan dalam hidupmu. Jadi, pernahkah terbesit dalam benak Anda? Misalnya jika umur Anda diperpanjang setelah lolos dari penyakit yang membawa maut, karena Anda bisa sembuh dari sakit yang parah, lalu Anda sudah punya pengertian bahwa sisa hidup Anda akan Anda gunakan lebih lagi untuk melayani Allah. Punya nggak Bapak, Ibu terbesit pikiran seperti itu? Pertanyaannya adalah ketika seseorang dikabulkan permintaan doanya, apakah lantas dengan kejadian tersebut Bapa dipermuliakan? Saya pikir hanya sedikit orang yang berpikir demikian. Pengalaman saya, kebanyakan orang setelah mendapat mujizat, ia akan segera melupakan pertolongan Tuhan, bahkan banyak yang kembali hidup secara manusia dosa. Itu yang tadi saya sampaikan, ya. Saya berdoa untuk orang-orang yang mengalami mujizat, ya, kesembuhan luar biasa, banyak yang mengalami seperti itu. Tetapi ada yang kembali jatuh di dalam kubangan dosa. Mengerikan sekali, saudara. Mendukakan Allah itu hal yang mengerikan. Oleh dasar itulah lahir ayat yang ke-8, Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberikan keadilan kepada mereka. Akan tetapi ketika Anak Manusia datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi ini? Saudara, untuk mengerti ayat ini saya butuh waktu yang lama, karena saya seperti kebanyakan orang terfokus kepada ayat 1 sampai yang ke-7. Tapi ayat yang ke-8b ini saya butuh waktu lama untuk mengerti, ya. Saya sangat percaya bahwa Tuhan kita itu sangat baik, ya. Tanpa kita memuji-muji Beliau pun Tuhan tetaplah pribadi yang sangat baik, yang murah hati.
Tuhan dapat memberikan mujizat, terobosan ekonomi, menghindarkan diri dari kecelakaan, bencana, dan lain-lain. Saya ingat waktu saya sekolah Alkitab dulu, dosen saya atau teman saya lupa ya, itu bercerita ada seorang pendeta yang habis dari pelayanan dari luar kota, ya pulang dengan kendaraannya yang disopirin oleh seorang sopir. Karena dia capek melayani, akhirnya dia terkantuk-kantuk di mobilnya itu. Dia duduk di belakang, di jok belakang. Kemudian dia tertidur sesaat. Nah, tiba-tiba dia mendengar suara klakson yang keras, ya. Terus dia buka mata. Ternyata apa yang terjadi? Di depannya itu sudah ada truk. Rupanya si sopir ini ngantuk, lalu mengambil jalur kanan, jalur truk tadi. Lalu dia hanya bisa berteriak, "Tuhan Yesus, tolong!" Dan seketika itu dia sudah duduk di jalan aspal. Ya, keluar dari mobilnya tanpa tahu bagaimana Tuhan mengeluarkan dia. Pokoknya bless, tiba-tiba ia sudah duduk di atas aspal. Sementara mobilnya itu tetap belandang di depannya dia dan terjadi tabrakan yang dahsyat dan sopirnya meninggal. Dan inilah bukti bahwa Tuhan Yesus itu ada dan bisa membuat mujizat. Ya, kita mendengar banyak kesaksian yang seperti itu. Tetapi ketika semua doa dijawab, ya hati manusia terpuaskan, apakah masih didapati orang-orang yang tetap murni hatinya kepada Tuhan, tetap bertahan, tetap setia melayani Tuhan? Ya, saya katakan, saya saksi sekali, ya sekalipun orang tersebut sudah menjadi pendeta terkenal, penginjil terkenal, dengan gereja yang megah, besar, dan jemaatnya banyak, kemurnian iman itu jarang didapat di masa kini, atau yang paling enggak yang iman yang sustain, iman yang endurance, yang bisa bertahan lama, iman yang kasih mula-mula, iman yang murni itu jarang yang bertahan sampai pada masa yang cukup panjang. Mujizat boleh terjadi, terobosan ekonomi boleh terjadi, tanda ajaib, pengalaman supranatural boleh terjadi, kesuksesan boleh dicapai, tetapi sangat sedikit orang yang tahan berdiri di puncak tanpa jatuh ke jurang yang kelam. Banyak orang sih berjuang mencapai puncak impian dunia karena berpikir di puncak itu ada kenyamanan, ada suasana yang enak, ada yang bisa memuaskan hatinya. Namun ketika sudah berada di puncak, hanya sedikit orang yang bisa bertahan. Semakin tinggi orang berpijak, semakin keras kan angin kehidupan ini menerpa, ya enggak? Sebab di ketinggian angin kehidupan ini akan semakin keras menerpa. Saat goncangan oleh badai kehidupan ini, banyak orang Kristen ya yang jatuh. Mereka jatuh ke jurang. Ada dua jurang, yaitu jurang superior. Orang itu bisa menjadi sombong, menjadi keras kepala, menjadi pemarah, atau menjadi pendendam, suka menghakimi, melecehkan orang-orang yang lebih rendah statusnya dari dia, ya. Atau dia jatuh kepada jurang inferior, merasa rendah diri, putus asa, merasa diri kecil, tidak mampu, tidak layak. Ya, terutama untuk mereka-mereka yang tidak memiliki penampilan yang bagus. Ada gadis-gadis yang misalnya kegemukan, wajahnya kurang cantik, kulitnya yang cukup gelap, ya, merasa minder berada di tengah-tengah gadis-gadis yang selebriti, ya. Pertanyaan yang krusial adalah iman yang seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, iman yang dimaksud oleh Alkitab itu bukan sekedar keyakinan pada sesuatu atau kepada pribadi tertentu. Karena nalarnya bisa menerima suatu fenomena atau ajaran atau pribadi tersebut, ya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 dan 17 saya bacakan, "Saudara-saudaraku, apa gunanya seseorang mengatakan bahwa ia memiliki iman, tetapi ia tidak memiliki perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkannya? Demikian juga iman, jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, maksudnya sikap hidup, karakter, keinginan, kesenangan, kecitarasaan, ya, pada dasarnya iman itu mati. Ya, jadi kalau tidak bisa menampilkan buah-buah roh, orang walaupun mengatakan dia percaya pada Yesus, tetap imannya mati. Nah, iman yang dimaksud oleh Alkitab yaitu keyakinan pada seseorang dan dibuktikan dengan sikap yang tunduk atau nurut kepada pribadi yang Maha Agung tadi dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Maha Agung tersebut. Nah, penundukan diri itu artinya menyerahkan hidupnya di bawah kekuasaan Sang Junjungan secara penuh. Artinya Sang Junjungan itu berhak memimpin hidupnya. Hidupnya tidak bisa diperlakukan semaunya sendiri lagi. Jika kita menyatakan bahwa junjungan yang ilahi adalah Yesus Kristus, maka cara hidup Yesuslah yang jadi teladan hidup kita. Maka
Definisi iman yang tepat mestinya adalah iman adalah penurutan kepada kehendak Allah secara total, bukan secara parsial, bukan separuh-separuh atau sebagian kecil, tetapi secara total. Seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus mestinya menyadari bahwa dirinya tidak punya hak apa-apa, tidak punya hak untuk mengelola segala yang ada di depannya dengan semaunya sendiri, termasuk hak untuk memiliki harta yang didapat dari usaha kerasnya, atau meniti karier, atau membangun bisnis yang besar. Itu sebetulnya milik Allah yang dipinjamkan kepada saudara. Ia mesti menyadari benar bahwa otak yang cemerlang itu bukanlah kebanggaan, bukanlah miliknya atau lahir begitu saja dalam dirinya. Misalkan saudara menjadi seorang yang cerdas seperti Einstein, ya, sebab semuanya itu diciptakan oleh Tuhan dan semua diatur oleh Tuhan supaya dengan pemberian Tuhan tersebut Anda dan saya dapat mempermuliakan Tuhan dengan misalnya seluruh harta Anda, dengan kepandaian Anda, dengan talenta Anda, dan semua yang kita miliki. Bahkan selera dan karakter kita pun harus diatur, dikendalikan hanya untuk memuliakan Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 22 dan seterusnya. Buanglah manusia lamamu yang kamu dapat dari cara hidupmu yang lama, yang sedang dirusak oleh hawa nafsu yang menipu. Perbaurilah roh pikiranmu. Kenakanlah manusia baru yang diciptakan dalam rupa Allah, dalam keadilan dan kekudusan yang sejati. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26-27, kita itu manusia itu diciptakan beda dengan binatang. Kita diciptakan untuk memiliki citra, memiliki rupa seperti Allah, ya, memiliki karakternya Allah, memiliki sifat-sifatnya Allah. Tetapi dosa sudah merusaknya sedemikian rupa sehingga wajah kita ini bukan lagi wajah Allah tapi wajah iblis, ya. Oleh karena itu, dengan membuang kepalsuan, marilah setiap kamu berbicara tentang kebenaran. Nah, ucapan-ucapan kita, percakapan-percakapan kita itu mestinya itu seputar kebenaran Allah semata-mata. Jangan gosip-gosip, ya, hanya dengerin berita-berita di YouTube yang berbicara tentang hoax, ya, gosip-gosip membicarakan pembunuhan dan sebagainya. Ya, kita tahu aja boleh, tetapi nggak perlu harus ikut terus, ya, habisin waktu untuk hanya menonton yang seperti itu, ya. Dan saya lanjutkan, kepada sesamamu karena kita sama-sama anggota dari satu tubuh. Pembicaraan kita harusnya memberkati orang lain. Seorang yang beragama Kristen, apapun alirannya, berapa lama pun ia beragama Kristen, itu belum tentu loh ia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan belum tentu loh ia menjadi milik Tuhan. Belum tentu saudara itu menjadi milik Tuhan. Sepanjang seseorang tidak memiliki ciri kehidupan Kristus dalam dirinya, ia tidak berhak disebut anak-anak Allah dan milik Allah atau milik Kristus. Sebab sadar atau tidak sadar, banyak orang termasuk orang Kristen, ya, itu masih menyimpan limbah-limbah dari neraka dalam jiwa mereka. Nah saudara, ketika limbah toksit atau beracun ini, ya, itu tidak dituntaskan, maka ia menjadi pintu masuk bagi roh jahat masuk ke dalam hatinya, akhirnya menguasai yang bersangkutan, ya. Nah, ini limbah-limbah toksik yang akan membusukkan jiwa seseorang. Itulah sebabnya di gereja ini Anda diajari menikmati makanan-makanan yang keras, ya. Mungkin telinga saudara akan menjadi panas yang mendengarkan teguran, mendengarkan ajaran seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5, 6, 7, 8. Barang siapa kukasih akan kuhajar dan kutegur, ya, supaya kita menjadi huyos, menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Karena saya tidak mau dan saya tidak menginginkan seorang pun di gereja ini tetap menjadi kanak-kanak rohani. Saudara, kanak-kanak rohani ini memiliki banyak kerugian dan resiko. Yang pertama, ia tidak akan tahan terhadap goncangan hidup apapun, ya. Lalu orang tersebut akan mudah kepahitan, dan itu terbukti banyak orang, ya, ketika dia menghadapi goncangan hidup, konflik-konflik, dia mengalami kepahitan. Ketika dia kehilangan orang-orang dikasih, misalnya ayahnya atau ibunya, hidup di dalam kemiskinan, dia hidup di dalam kepahitan. Dua, ia akan mudah menyeleweng dari Tuhan dengan menolak kepemimpinan Roh Kudus. Orang-orang ini mudah tidak setia kepada Tuhan, mudah tidak setia kepada panggilan Tuhan, karena dia cenderung untuk berjalan semaunya sendiri. Seperti Amsal 16 katakan bahwa ada jalan yang disangkanya lurus, tetapi ujungnya maut. Ia tidak bisa dipercaya untuk mengerjakan amanat agung dan menjadi rekan sekerja Allah. Orang-orang yang kanak-kanak rohani itu nanti akan merusak pekerjaan Tuhan.
Banyak bukti orang-orang tersebut itu menyebabkan perpecahan, menyebabkan orang lain tidak lagi menerima makanan keras. Ya. Oleh karena itu kami mendidik Anda semua untuk tidak berkompromi dengan manusia lama, dengan sifat dosa. Kami mendidik Anda untuk benar-benar menghormati Allah dan Tuhan dengan cara yang benar. Saya mau membawa Anda supaya tidak ada unsur-unsur najis dari roh jahat yang bisa menyusup melalui residu-residu kedagingan Anda. Anda menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Allah, di mata Allah, yang di pandangan Allah itu Anda seperti terbuat dari emas, perak, dan batu-batu mulia. 2 Timotius 2 ayat 20-21. Di dalam rumah yang megah bukan saja terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah liat. Sebagian digunakan untuk tujuan yang terhormat, tetapi sebagian untuk tujuan yang hina. Karena itu, jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang hina, ia akan menjadi perabot untuk tujuan yang terhormat, dikhususkan berguna bagi tuannya, dan dipersiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan. Nah, saya memberikan 3 kunci saja dalam saudara mengikuti Tuhan dan supaya bisa sustain, supaya bisa endurance, bertahan lama ya. Pertama adalah kesetiaan, kedua pengabdian, ketiga penundukan diri. 1. Kesetiaan. Setia adalah perkara yang tersulit bagi jiwa manusia yang tercemar oleh dosa. Masalah gagalnya banyak orang menjadi pribadi yang setia adalah karena seleranya itu bertentangan dengan kehendak Allah. Saya mendorong tiap Anda untuk mengganti selera Anda. Selera yang hanya berpusatkan pada diri sendiri mulai diganti kepada apa yang diinginkan oleh Bapa. Anda yang mulanya tidak tertarik pada apapun yang berhubungan dengan Tuhan, Anda yang sukanya semau gue pada masa yang lalu, saya dorong mulai punya kesukaan kepada Allah. Mulai cintai Allah lebih dari segalanya. Misalnya, mulai punya kesukaan dengan firman Tuhan. Ya, mungkin saudara paksa diri dulu. Ya, 10 menit, 20 menit baca firman Tuhan. Terus nanti bisa pasal demi pasal. Juga mulai punya kesukaan berdoa. Ya, kalau saudara saat ini doanya basa-basi aja, begitu doa makan, doa mau tidur, hanya cuma 2-3 menit. Sekarang mulai berdoa. Berdoa siapa? Menyembah Tuhan, ya. Dan mulai mengalokasikan waktu Anda sebanyak Anda mampu untuk berhubungan dengan Tuhan. Kalau Anda sudah punya kesukaan seperti itu, maka mudah sekali Anda memahami arti setia. Saya menyaksikan kesaksian hidup saya yang selama 30 tahun melayani desa-desa tanpa imbalan 1 sen pun loh. Jemaat yang kurang mampu di desa tentu berat jika harus membiayai biaya perjalanan saya, biaya kendaraan saya ke sana. Tetapi tetap saya lakukan dari minggu ke minggu, ya. Selama 30 tahun. Sementara ada banyak orang yang silih berganti menemani saya ketika melayani desa-desa tersebut. Ya, itu tidak tahan lama, ya sebentar mereka sudah pergi. Kenapa saya bisa bertahan 32 tahun? Karena saya telah belajar setia kepada Yang Maha Tinggi. Saya sebetulnya tidak melayani jemaat desa tersebut loh, tetapi saya melayani Tuhan penebus saya yang mengutus saya pergi ke desa-desa tersebut. Dan saya hanya ingin menyenangkan beliau dengan mengajari orang-orang di desa-desa itu yang saya layani supaya mereka tahu bagaimana menghormati Allah yang Maha Tinggi, bagaimana memperlakukan Allah dengan benar, dengan sikap yang hormat, jangan bersikap sembrono atau kurang ajar, sehingga mereka siap menghadap tahta pengadilan Allah kelak kapanpun Tuhan memanggil mereka. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda terpanggil menjadi pendoa syafaat, belajarlah setia pergi ke pertemuan doa meskipun hujan rintik-rintik. Jangan hanya sekedar malas keluar, Anda punya alasan untuk tidak pergi, ya. Jangan biasakan malas itu lalu mengexcuse halangan ringan tersebut, ya. Kecuali ada badai topan, ada hujan es, batu yang membuat Anda tidak bisa keluar rumah, ya. Jika Anda terpanggil mengajar sekolah minggu dan Anda mempunyai pengalaman mengajar sekolah minggu di masa lalu, jangan acuh tak acuh melihat anak-anak yang tidak tergembalakan. Belajarlah untuk turun tangan. Lakukan yang Anda bisa bantu untuk tim sekolah minggu, ya. Di tempat kita kan ada Mas Yono dan Bang Febri yang punya kemampuan menyetir, ya. Tidak banyak orang yang bisa menyetir di tempat kita kan. Lalu mereka menyediakan diri untuk menyetiri mobil saya menjemput Anda yang tidak punya motor, agar Anda bisa beribadah tanpa halangan transportasi. Nah, fasilitas sudah diberikan,
ada orang-orang yang setia menjemput Anda, tinggal dicari orang-orang yang benar-benar setia beribadah. Maka jika ada yang tidak keangkut karena mobil sudah penuh, nggak usah marah, nggak usah kecewa. Tinggal menghubungi saya atau istri saya, apakah masih ada kendaraan yang bisa ditebengin, kan? Kita akan carikan gitu. Yang penting ada keinginan untuk beribadah, ada kesetiaan beribadah. Dari yang kecil-kecil ini, sesuai Lukas pasal 16 ayat 10, kalau Anda setia, Tuhan pasti mempercayakan yang besar. Perjuangan Anda hanyalah belajar setia. Jika Anda seorang ahli IT, ya, informasi teknologi, ya, Anda pintar komputer, coba Anda sisihkan waktu untuk membuat tampilan kata-kata firman Tuhan yang mendorong orang lain itu maju rohaninya. Anda bisa membantu gembala Anda mengedit, ya, sehingga lebih menarik perhatian pemirsa, atau menyusun jadwal pelayanan dan pengumuman gereja sehingga jemaat lebih tertarik. Jadi tidak itu terus, ya. Lakukan itu dengan setia walaupun tidak menghasilkan uang. Saudara, kita ini punya tanggung jawab menyelesaikan proyeknya Tuhan loh. Maka selesaikan apa yang belum selesai dalam dirimu, karena pekerjaan yang lainnya itu akan menyusul. Tuhan menunggu Anda supaya bisa menyelesaikan dan mengerjakan perkara-perkara yang lain. Jangan habiskan waktumu berkutik soal kebutuhan semata-mata. Saya dorong Anda, jika Anda tahu Anda punya talenta atau kemampuan atau keahlian tertentu atau kekayaan, gunakan semuanya itu untuk kepentingan Tuhan. Mulailah dengan hal-hal yang kecil, sederhana yang bisa Anda lakukan. Terus yang kedua, pengabdian. Sifat mengabdi adalah sifat seorang hamba, doulos, ya, budak, pembantu. Jika Anda benar dalam memahami Tuhan Yesus, itu adalah Raja, maka mestinya Anda mengembangkan rasa pengabdian dalam hati Anda. Pengabdian adalah rasa melayani tanpa pamrih, ya. Malangnya zaman sekarang semuanya itu dipandang secara transaksional, artinya selalu menuntut jasa, menuntut imbalan. Ya, aku melakukan ini, apa yang ku dapat? Aku melakukan pelayanan ini, apa balasannya untukku? Ya, itu prinsip dunia. Saya telah memberikan teladan, jika melayani belajarlah memberi tanpa balas upah. Saudara, kan kalau saya diundang berkhotbah di suatu gereja kecil, saya belajar mengembalikan persembahan kasih yang diberikan oleh Bapak atau Ibu pendeta tersebut, ya. Karena saya tidak mau saya menjual firman Tuhan. Saya mau murni mengabarkan firman Tuhan, dan disitulah ujian hati saya, ya. Apakah saya mau berjualan firman Tuhan dengan tulus apa tidak? Nah, di sini saya tidak mengejek rekan-rekan hamba Tuhan yang menerima persembahan kasih loh, ya. Jika mereka memang ditentukan Tuhan bahwa sumber pemasukan untuk hidup mereka hanya dari persembahan kasih, dari persembahan dari jemaat, ya terima saja. Saya punya teman penginjil, dia bukan penginjil besar seperti almarhum Reinhard Bonnke atau almarhum Billy Graham. Dia hanya penginjil sederhana. Seringkali dia diundang berkhotbah tetapi tidak diberi PK, ya. Bahkan ia kadang harus membiayai perjalanannya sendiri. Intinya, ketika memberitakan firman atau melayani dalam bentuk apapun, kita tuh mesti belajar tidak berharap imbalan apapun kepada manusia. Kita hanya berharap belas kasihan dari Tuhan semata. Terus yang ketiga, penundukan diri adalah sebuah sikap termasuk yang paling susah dimiliki oleh seseorang. Apalagi jika ia punya jabatan yang tinggi, kekayaan atau ketenaran atau kepopuleran. Ada suku-suku tertentu yang di dalam budayanya itu ditanamkan pride dalam hati anak-anak mereka. Ya, menanamkan rasa bangga terhadap kesukuannya atau martabatnya, harga dirinya. Dan ini menciptakan bibit-bibit kesombongan, bibit-bibit yang tidak mau direndahkan, tidak mau berada di bawah. Apapun, ada orang yang nggak punya, yang miskin, tetapi lebih sombong daripada orang yang berkecukupan, karena merasa dirinya tidak mau direndahkan. Nah, di dalam Tuhan kita harus belajar menundukkan diri. Kita harus belajar dengan kerendahan hati, ya. Salah satu contoh, firman yang berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suami." Nah, kadang-kadang ada wanita yang sejak muda itu terbiasa mandiri, hidup keras, berjuang keras, ya. Lalu dia punya temperamen yang keras, yang kasar. Lalu ketika dia menjadi istri, ia tetap menampilkan sifatnya yang saya sebut alpha female. Ya, di dalam dunia binatang itu ada binatang-binatang tertentu yang hidupnya berkelompok, tetapi dipimpin bukan oleh si jantannya, tetapi didominasi oleh betinanya, karena
binatang tersebut seperti hyena dan serigala itu, betinanya itu lebih besar badannya, lebih perkasa daripada jantannya, maka betinalah yang memimpin kelompok tersebut. Nah, banyak wanita jenis ini atau jenis alpha female ini itu berani membentak suaminya, berani menyuruh-nyuruh suaminya, bahkan berani merendahkan suaminya, mendominasi suaminya. Apalagi jika suaminya itu jenis pria yang melankolis, yang tidak berani bertindak tegas, tidak berani menegur istri, ya takut-takut sama istri, ya barisan suami takut istri, ya. Nah, maka wanita-wanita ini bisa semakin melunjak begitu ya. Sebaliknya para suami yang Tuhan memerintahkan kasihlah istrimu seperti Tuhan mengasihi umatnya. Tetapi sekarang banyak suami yang bertindak kurang ajar pada istrinya. Mereka memperbudak istrinya yang lemah, melakukan KDRT ya, bersifat kasar, dan hidup semaunya sendiri, menyakiti istrinya, termasuk berselingkuh ya, berjudi, menghabiskan harta semaunya sendiri. Ini suami-suami yang tidak mau tunduk kepada firman. Jika Anda belum mempunyai sifat tunduk kepada firman, belajar dahulu Anda tunduk kepada pimpinan rohani yang kelihatan mata. Ya, tentu pemimpin rohani yang benar yang mengarahkan kepada hidup yang kudus yang benar tentunya. Ada seorang anak tiri yang bersaksi ya, setelah sekian lama hidup liar memberontak baik kepada ibu tirinya ataupun kepada Tuhan sendiri ya. Padahal ibu tirinya itu jenis wanita yang takut akan Tuhan dan mengajari anak-anaknya termasuk anak tirinya itu hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, tapi anak ini berontak, dia keluar dari sekolah dan berontak. Setelah sekian lama hidup liar, ia jatuh sakit dan akhirnya sama ibu tirinya dibawa ke pendetanya. Di sana ditampung dan dididik. Dan akhirnya si anak tiri itu menyadari bahwa kata-kata ibu tirinya itu selama ini benar, cuma dia mengabaikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tadi saya katakan, kalau engkau belum mempunyai sifat tunduk kepada firman, belajar dulu kepada pemimpin rohanimu yang benar. Ya, pemimpin rohani itu bisa ibu kita, orang tua kita, ayah kita, atau gembala, ya pendeta, atau senior-senior Anda. Ya. Kadang-kadang kan orang suka menyepelekan nasihat yang benar dan coba jalan semaunya sendiri sampai Tuhan terpaksa harus memukul, menghajar dia. Jika Anda tidak punya sifat tunduk kepada firman, saya membuktikan sekalipun Anda ikut banyak KKR, ikut banyak seminar-seminar rohani, Anda pasti tidak akan berubah. Ada produk-produk seminar yang bagus, ya seperti seminar pemulihan, ini bagus, seperti pria sejati, wanita bijak, camp rekonsiliasi perkawinan. Tetapi nyatanya ada pria-pria yang mengikuti seminar itu baiknya saja, sifatnya yang baik itu cuma seumur jagung, sesudah itu kembali ke tabiat lama yang kasar, yang pemarah dan sebagainya. Maka untuk punya kemauan menyelesaikan tugas di hidup ini selama kita masih punya kesempatan hidup, milikilah pengertian dari Yohanes pasal 4 ayat 34 bahwa makanan kita itu adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Iman yang benar adalah iman yang sudah menginginkan orang lain diselamatkan. Ini salah satu dampaknya dari orang itu memiliki iman yang benar, itu tidak berpusatkan pada dirinya sendiri, tapi berpikir bagaimana orang lain itu mendapat terang dan dicerahkan pikirannya sehingga menemukan jalan kepada Tuhan Yesus. Saya punya teman seorang ibu rumah tangga yang selalu mengirimkan video link dan MP3 khotbah-khotbah pendetanya ke teman-temannya, dan saya setiap hari mendapatkannya, saudara, dan saya bagikan kepada orang lain juga. Ibu itu tidak bisa pergi kemana-mana lagi karena terutama sejak COVID itu badannya menjadi sangat lemah. Ya, tetapi dengan teknologi baru, dengan WhatsApp ya, yang ia bisa menjangkau banyak orang. Ya, demikian juga saya gunakan teknologi ini untuk menjangkau, memberkati banyak orang bahkan ke luar negeri. Saya membuat khotbah YouTube ini bukan untuk menaikkan rating saya lalu mendapat fee dari YouTube. Saya hanya diajari oleh saudara kita Pak Yangsen yang ahli IT bagaimana bisa membuat atau memasang khotbah di YouTube. Walaupun saya dengar bahwa YouTube memberikan fee kepada tayangan-tayangan yang dilihat orang, tetapi saya tidak pernah tahu itu, ya. Maka saya tidak pernah merayu orang untuk membuka link khotbah saya dan meminta mensubscribe dan memberi lonceng, ya. Dengan demikian nanti ada pemasukan di dalam rekeningnya. Bagi saya, prinsip saya, Anda mendengar khotbah saya, Anda mengerti, Anda berubah, dan Anda berkenan kepada Allah, memiliki iman yang benar, itu sudah cukup bagi saya.
Nah, saudara, harapan saya saudara mendengar khotbah ini, saudara terbangun dan saudara berubah menjadi seperti Kristus, berkenan kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.